Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Mahadatila dengan NIM 021201464741. Pada proyek kali ini saya sebagai Quality Assurance, di mana saya bertanggung jawab dalam memantau dan melakukan evaluasi hasil proyek. Saya juga berkontribusi dalam memastikan fitur-fitur yang dirancang berjalan dengan baik, dan tentunya saya juga membuat laporan terkait pengembangan proyek pada kelompok saya. Sorry dari kelas E-Service. Pada proyek kali ini saya diberikan amanah untuk menjadi seorang project manager yang mana bertugas untuk mengakomodir tim, menjalankan tugasnya, membagi tugas tim, terus memastikan tugas selesai tepat waktu, menyelesaikan konflik di dalam tim, terus membantu tim yang mengalami kendala, berkontribusi dalam konsep, proposal, dan laporan, dan juga memastikan kinerja tim maksimal dalam membuat prototype. Saya Ivan Rizka Amelia sebagai Quality Assurance pada proyek kali ini. Saya bertugas untuk memantau kinerja produk atau layanan secara terus-menerus dan memberikan umpan balik kepada tim produksi untuk perbaikan, serta memastikan bahwa produk atau layanan ini dapat dikelola dengan baik dan bahwa perubahan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Tegarinan Marisa Rasen dengan NIM 021201467048. Ya, di sini di proyek kali ini saya mendapat tugas sebagai content creator, yaitu membuat desain-desain yang diperlukan oleh UI UX designer, yaitu Mas Tata, terus membuat seperti membuat icon, membuat logo, membuat ya semuanya yang berhubungan dengan desain itu hampir semua dikerjakan oleh saya. Lalu selain itu saya juga dengan Mas Tata sebagai UI designer dan content creator saling berkolaborasi untuk menciptakan desain aplikasi yang proper dan mudah untuk diterima oleh pengguna. Nama saya Fatah Farul Rozi dengan NIM 021204467732. Pada proyek kali ini saya memiliki job desk sebagai UI UX designer yang bertugas untuk mendesain user interface dan user experience dari aplikasi yang kita buat kali ini. Saya memastikan desain user interface dan experience agar mudah diterima dan digunakan oleh pengguna. Jadi pengguna tidak mengalami kebingungan saat menggunakan aplikasi kami. Jadi pengguna akan lebih mudah dengan menggunakan desain-desain yang kita buat selama proyek kali ini atau remake dari desain aplikasi yang kita buat kali ini. Di sini kami akan menjelaskan laporan proyek mengenai aplikasi perbankan M-Banking by Living Mandiri yang sudah kami rebuild ulang dan disempurnakan. Ini bisa dilanjut oleh tuan selanjutnya. Baik, di sini ada latar belakang dari perkembangan aplikasi ini, yaitu perbankan telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir dengan munculnya berbagai teknologi digital yang mengubah cara nasabah berinteraksi dengan layanan perbankan. Nah, salah satu inovasi yang paling berdampak adalah aplikasi mobile banking atau yang biasa disingkat dengan M-Banking. Sebagai hasilnya, kompetisi di sektor perbankan semakin intens dengan bank-bank yang bersaing untuk memberikan pengalaman M-Banking yang lebih baik dan inovatif kepada nasabah mereka. Nah, dalam konteks ini penting untuk memahami bahwa tren teknologi terus berubah dan perkembangan baru terus muncul. Nah, proposal ini bertujuan untuk mengevaluasi, menyempurnakan, dan memodernisasi aplikasi M-Banking yang kami pilih. Tujuannya adalah untuk menghadirkan pengalaman M-Banking yang lebih baik dan lebih aman bagi nasabah kami, memenuhi ekspektasi nasabah yang semakin meningkat, serta tetap relevan dalam kompetisi yang kompetitif di industri perbankan. Oke, selanjutnya yaitu ada tujuan. Tujuannya yaitu adalah untuk menghadirkan pengalaman M-Banking yang lebih baik dan lebih aman bagi nasabah kami, memenuhi ekspektasi nasabah yang semakin meningkat, serta tetap relevan dalam kompetisi yang ketat di industri perbankan. Proposal ini akan membahas rencana perubahan yang direncanakan, sumber daya yang diperlukan, manfaat yang diharapkan, dan langkah-langkah implementasi yang akan kami ambil. Dengan penyelesaian aplikasi M-Banking ini, kami dapat mempertahankan posisi kami sebagai penyedia layanan perbankan terkemuka, serta lebih baik melayani dan memenuhi kebutuhan nasabah kami di era perbankan digital yang terus berkembang. Baik, berikutnya ada manfaat dari New M-Banking Living by Mandiri. Yang pertama, untuk mengetahui respon masyarakat mengenai aplikasi mobile banking Living by Mandiri. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh peningkatan pelayanan terhadap aplikasi mobile banking Living by Mandiri. Dan yang terakhir, untuk membuat para pengguna merasa semakin nyaman saat menggunakan aplikasi mobile banking Living by Mandiri. Oke, selanjutnya ada teknologi yang digunakan dalam proyek kali ini,
yaitu ada Figma dan Adobe Illustrator. Figma ini berfungsi untuk menstruktur ulang fitur-fitur yang akan dibuat. Terus ada Adobe Illustrator untuk mendesain icon-icon atau yang berkaitan dengan desain, kita desain di Adobe Illustrator. Oke, berikutnya kita menambahkan fitur unggulan. Kami menyematkan beberapa fitur baru dalam desain aplikasi Livin by Mandiri ini, di antara lain ada menu yang berisi ATM dan layanan cabang terdekat. Pada fitur unggulan ini, kami menambahkan fitur kepada pelanggan untuk melihat lokasi ATM dan cabang terdekat di sekitar pengguna. Yang kedua ada Quick Menu QRIS, yaitu pada fitur unggulan ini kami membuat menu QRIS di halaman Quick Access, di mana fitur ini merupakan fitur yang sering digunakan nasabah atau pengguna m-banking. Pengguna perlu login ke beranda untuk menggunakan fitur ini. Yang berikutnya ada Quick Menu dengan Quick Transfer, di mana dalam fitur ini kami menambahkan atau menempatkan fitur transfer cepat di Quick Access, di mana dalam menu tersebut nasabah dapat transfer ke orang-orang yang menjadi daftar transaksi atau prioritas, favorit, atau sering bertransaksi. Fitur ini mendukung fleksibilitas dan efisiensi nasabah dalam bertransaksi. Yang keempat ada Split Bill, yaitu dalam fitur unggulan ini kami membuat fitur yaitu Split Bill, di mana fitur ini membantu orang-orang yang akan patungan tapi tidak ingin secara tunai atau cashless. Dalam fitur ini anggota grup dapat patungan dengan cashless dengan jumlah nominal sama rata maupun berbeda. Fitur ini mendukung kemudahan dalam patungan dan iuran dari generasi atau mendukung generasi milenial. Yang berikutnya ada catatan keuangan. Pada menu ini kami memberikan catatan serta analisis pemasukan dan pengeluaran nasabah melalui m-banking ini. Yang ketiga, yang berikutnya ada Face ID untuk keamanan, teknologi yang menggunakan data biologis atau karakteristik fisik untuk individu mengidentifikasi dan memverifikasi identitas seseorang. Yang berikutnya ada fingerprint, di mana sistem keamanan fingerprint ini menggunakan sidik jari sebagai metode identifikasi unik untuk mengakses suatu sistem atau perangkat. Pada dasarnya proses melibatkan perekaman dan penyimpanan pola sidik jari pengguna. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Ya, di sini saya akan menjelaskan demo penggunaan layanan aplikasi Livin by Mandiri yang sudah kita redesign. Pertama, kita Quick Menu atau Quick Access. Kita akan memilih menu login, belum punya rekening, atau punya rekening Mandiri. Dan 4 menu di bawah ini akan kita jelaskan nanti. Atau sebagai menu fitur unggulan yang kita buat, di mana kita bisa memilih belum punya rekening, misal kita bisa buka rekening dengan memasukkan syarat seperti yang ditentukan oleh aplikasi atau pihak bank Mandiri. Kita mengikuti instruksi yang ada, kita masukkan semua data diri kita, kemudian kita membuat PIN, kita lanjut registrasi, kemudian kita scan verifikasi wajah untuk memastikan dengan KTP kita, dan verifikasi. Setelah verifikasi selesai, kita dapat membuat akun atau membuat rekening baru. Kemudian kita coba dengan punya rekening Mandiri atau kita akan membuat m-banking baru. Di sini kita baca syarat dan ketentuan, kita masukkan kartu ATM kita, nomornya, kita masukkan tanggal lahir, nomor telepon, semua kita ikuti instruksinya. Lanjutkan buat password m-bankingnya, kita buat e-PIN-nya untuk transaksi, kemudian lanjutkan kita masukkan PIN kartu ATM kita. Dan setelah berhasil membuat m-banking, kita langsung verifikasi wajah untuk keamanan. Berikutnya kita akan menambahkan sidik jari untuk keamanan juga. Kita akan kembali ke beranda. Nah, di beranda ini kita akan menjelaskan dulu fitur-fitur dasar atau fitur-fitur yang umum ada di aplikasi m-banking lainnya, yaitu ada menu transfer, kita bisa melakukan transfer seperti biasa, kita bisa memilih metodenya dan lain-lain, dan jumlah nominalnya. Kita masukkan PIN, kita cetak bukti transfer, dan selesai. Kemudian kita bisa top up PLN kita atau top up menu-menu yang lain, listrik, e-wallet, pulsa paket data. Kita misal nomor meter, kita masukkan PLN, kita masukkan nominalnya berapa, lanjutkan, kita akan muncul rincian pembayarannya untuk memastikan sebelum transaksi, dan kita masukkan PIN. Selesai, kita kemudian kembali ke menu lagi, ada pembayaran. Nah, kita bisa membayar berbagai macam tagihan seperti air, asuransi, e-commerce, BPJS, listrik, dan lain-lain. Misalnya kita BPJS, kita bisa masukkan jumlah bulannya, nomor virtual akunnya, dan nominal atau total tagihan akan muncul di rincian tagihannya. Dan rekening sumber akan juga bisa dipilih. Misal kita lanjut, kita muncul rincian lagi untuk memastikan transaksi itu sudah benar. Kemudian masukkan PIN, lanjut, pembayaran telah berhasil. Nah, berikutnya kita ke investasi. Sebelum nanti split bill kita jelaskan di fitur unggulan. Di investasi kita bisa beli produk investasi yang kita disediakan oleh Livin. Kita juga tips dan tutorialnya ada dimunculkan juga dari konten kreator yang dibuat oleh tim Livin by Mandiri. Pasar uang misal,
kita bisa membeli investasi dari pasar uang di Mandiri. Kita bisa baca syarat dan ketentuannya terlebih dahulu. Jika setuju, kita klik saya setuju, kita nominal pembeliannya kita masukkan, lanjutkan, kemudian masukkan PIN, dan selesai. Berikutnya e-money, di mana kita menempelkan kartu e-money kita ke handphone kita yang memiliki sensor NFC. Jika tidak ada sensor NFC, kita bisa masukkan nomor kartu secara manual, kemudian klik cek. Kita akan muncul langsung e-money atau sejumlah saldonya dengan nomornya juga. Kita bisa melakukan tambah saldo atau top up dengan klik top up, kemudian langsung klik Mandiri e-money, kita tambahkan jumlahnya berapa, misal 500.000, kita masukkan juga dari rekening sumber mana, klik lanjut, kita muncul rincian lagi, selesai, masukkan PIN, kemudian selesai. Nah, fitur berikutnya ada layanan cabang, di mana di layanan cabang ini kita bisa tarik tunai, store tunai, dan cari di Maps. Tarik tunai, kita misalkan menarik tunai di cabang yang kita tuju, kita lanjutkan dengan masukkan nominal tadi, dan kantor cabang UGM misal yang kita pilih, kita bisa melihat alamat dan jamnya, jam pelayanannya. Kita bisa pilih jadwal kedatangan kita atau jadwal kita akan dilayani jam berapa. Kita masukkan PIN dan langsung muncul barcode dan waktu serta alamat yang akan kita tuju. Jadi nanti nasabah tidak perlu antri, hanya langsung scan kepada satpam atau kepada resepsionis agar langsung bisa dilayani tanpa harus mengantri. Kita kembali ke store tunai, sama kita misal mau transfer tunai untuk kegiatan tabungan atau investasi, kita lanjut, kita pilih sama juga seperti tadi. Kita bisa memilih jadwal kedatangan kita dan masukkan PIN, kemudian akan muncul lagi barcode atau detail kita harus datang jam berapa, dan kita bisa langsung dilayani tanpa harus mengantri dengan menunjukkan barcode ini. Kemudian kita bisa cari di Maps, kita bisa melihat di mana cabang-cabang terdekat kita. Misal kita sedang berada di lokasi yang tidak kita ketahui atau kita tidak sering berada di lokasi tersebut, kita bisa melihat aplikasi kita di mana, dan kita bisa melihat di mana itunya cabang-cabang terdekat. Kemudian bisa kembali, kita juga menambahkan menu catatan keuangan, di mana ini ada pengeluaran, pemasukan serta laporannya. Dan kemudian ada transaksi, kita akan bisa melihat transaksi kita selama bulan ini, bulan lalu, dan 3 bulan yang lalu. Kemudian kita bisa QRIS, sama seperti QRIS biasa, transfer, masukkan PIN, selesai. Kita juga bisa lihat promo-promo yang disediakan oleh Livin. Kemudian kita bisa melihat pengaturan, mana di sini kita bisa mengatur kartu debit, kartu transaksional, dan keamanan. Kemudian kita bisa juga untuk chat us dengan admin. Kita bisa menanyakan perihal permasalahan kita kepada customer service dengan mengisi nama, email, telepon, dan kita bisa klik mulai chat. Kita akan dihubungkan langsung dengan customer service untuk menanyakan permasalahan dan problem kita. Itu saja untuk fitur-fitur dasar atau demo layanan yang kita jelaskan. Kita akan beralih ke fitur unggulan yang kita tambahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur unggulan atau fitur-fitur terbaru yang kita tambahkan di menu aplikasi Livin by Mandiri yang kita redesign. Kita menambahkan 4 fitur baru yang di quick menu. Di bagian quick menu kita ada 4 fitur baru, di mana kita menambahkan quick access, di mana itu adalah menu-menu yang sering digunakan atau menu-menu vital yang biasa digunakan oleh para pengguna Livin by Mandiri. Pertama ada ATM dan cabang terdekat, QRIS, tarik tunai, dan quick transfer. Kita bisa klik ATM terdekat untuk mengetahui cabang-cabang ATM yang ada di sekitar kita. Ini memudahkan para pengguna atau nasabah ketika berada di tempat yang baru atau tempat yang belum pernah dikunjungi untuk mengetahui di mana cabang atau ATM terdekat dari Bank Mandiri ini. Kita bisa klik yang di merah-merah ini, kita bisa melihat alamatnya dan kan bisa mengikuti maps yang bisa diikuti oleh para nasabah untuk menuju ke tempat atau cabang terdekat. Yang berikutnya ada menu QRIS, di mana kita bisa secara cepat tanpa harus membuka akun kita atau rekening kita, login m-banking kita untuk melakukan QRIS, di mana ini membantu kita sangat untuk memudahkan dalam melakukan transaksi secara digital atau QRIS seperti di toko-toko ataupun akan transfer ke teman. Saya klik lanjutkan dengan scan barcode, masukkan rekeningnya, masukkan nominalnya, kita lanjut transfer, langsung kita masukkan PIN dan selesai. Secepat itu tanpa harus login ke aplikasinya. Kemudian ada tarik tunai, di mana ini bisa melakukan tarik tunai tanpa harus menggunakan kartu di
mesin ATM. Jadi pengguna yang ingin cepat atau kartunya hilang tanpa harus menggunakan kartu ATM dapat menggunakan fitur ini di menu Quick Access, di mana ini akan mempercepat ketika antri atau sedang terburu-buru dikejar waktu. Kita bisa memilih nominalnya, misal 500.000, atau bisa mengetik nominalnya sendiri dan memilih rekening sumbernya. Kita klik lanjutkan, kemudian kita akan membuat muncul konfirmasinya dulu untuk membuat kode tokennya. Kita buat kode token, kita masukkan PIN, kemudian token akan muncul dalam dan berlaku 1 jam. Nah, token ini bisa dibuat ulang ketika kita lupa ataupun kita dalam 1 jam belum jadi menarik uang tersebut. Kita bisa buat kode token ulang, kemudian kita bisa klik kembali ketika sudah menyimpan token tersebut. Nah, berikutnya ada menu Quick Transfer, di mana di menu ini kita bisa melakukan transaksi atau transfer ke rekening orang lain, ke orang-orang atau orang-orang yang sudah melakukan daftar transaksi atau quick transfer yang sudah kita tambahkan. Kita coba. Nah, di sini daftar transfer ini sudah dimasukkan oleh nasabah, di mana ini adalah orang-orang yang sering atau yang sudah menjadi favorit untuk melakukan transaksi, semisal keluarga, rekan bisnis, ataupun teman yang memang sering dilakukan atau sering melakukan transaksi kepada orang-orang tersebut. Nah, di sini kita bisa memilih ada nirama, kita bisa lanjutkan, kita masukkan nominalnya, kita bisa masukkan catatan dan rekening sumbernya. Kita lanjutkan, kita muncul pop-up konfirmasi lagi, kemudian lanjut transfer, lanjutkan, masukkan PIN, kita sudah bisa transfer dan kita bisa cetak bukti transfernya tanpa harus kita login ke aplikasi. Secepat itu kita bisa transfer atau mengirim uang ke orang-orang yang biasa sering atau kita kirimkan atau transaksi bersama. Jadi memudahkan dalam berbisnis ataupun orang-orang yang memiliki mobilitas cepat ketika akan melakukan transaksi. Nah, berikutnya kita mendapatkan fitur keamanan yang cukup vital untuk menjaga keamanan m-banking dari para nasabah, yaitu ada Use Face ID. Kita bisa menggunakan Face ID untuk login atau menggunakan fingerprint untuk login. Nah, di sini Face ID sangat aman bagi para pengguna atau nasabah agar menjamin keamanan, di mana yang bisa mengakses hanya wajah dari pengguna tersebut. Nah, di sini kita bisa klik Face ID, kemudian akan scan wajah, kemudian klik tanda untuk masuk ke akunnya. Nah, kita coba di fingerprint juga sama, tempelkan sidik jari ke sensornya, kemudian masuk ke beranda. Nah, di beranda ini kita juga menambahkan satu fitur baru yang belum ada di bank lain maupun di Livin Mandiri ini. Nah, kita menambahkan fitur split bill atau patungan secara digital. Di sini kita klik split bill, kita bisa melihat riwayat dan split bill grup yang masih aktif. Di sini berbentuk seperti grup chat atau grup di sosial media lain. Nah, di sini kita bisa klik detailnya. Misal ini seperti grup chat dan kita bisa menambahkan uang patungannya atau bisa memberikan pesan di sini. Kita bisa menambahkan uang nominal, menambahkan bayar patungannya, kita masukkan nominalnya semisal 200.000, kita lanjutkan, kita sudah transaksi atau sudah membayar patungan ke grup tersebut. Nah, di sini kita juga bisa lihat di riwayat, kita bisa lihat detailnya. Ini adalah bubble chat yang sudah sebelumnya, atau transaksi yang sebelumnya, patungan yang sebelumnya, dan akan muncul pop-up grup telah dibubarkan jika grup telah selesai. Nah, kita bisa membuat grup baru atau patungan secara digital secara langsung baru tanpa harus menggunakan uang tunai, secara cashless jadinya. Kita tambahkan, kita klik tombol tambah tadi, kita bisa klik orang-orang yang akan kita ajak patungan, bisa klik lanjut. Nah, kita masukkan nominal total patungan kita berapa, misal habis 1.200.000 untuk berlibur atau makan atau kegiatan bersama, kita bisa masukkan nominalnya, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini kita bisa membagi rata patungannya ataupun bisa berbeda-beda, karena di sini misal kita sedang makan atau kita membeli sesuatu yang berbeda-beda itemnya tapi satu orang yang membayar, maka akan berbeda jumlah harganya. Nah, semisal harga atau makanan yang dibeli atau barang yang dibeli sama, harganya 200.000 semua, kita bisa dengan klik bagi rata dengan angka 200.000. Ini langsung terotomatis oleh server akan masuk di bagi rata 200.000 semua orang. Jadi 1.200.000 dibagi orang 6 jadi 200.000 setiap anak atau setiap orangnya. Nah, misal kita akan beda-beda, kita bisa klik di tab beda-beda. Nah, di sini kita bisa
masukkan nominalnya secara masing-masing sesuai dengan jumlah atau ya, item yang dibeli atau harga yang dibeli, total harga yang dibeli oleh anggota dari tiap-tiap anggota di grup chat ini atau grup split bill ini. Nah, misal kita coba di bagi rata ini, kita klik simpan, kita konfirmasi, ini kita bagi rata, kita konfirmasi dan cara patungan, kita akan membuat grup bubble chat baru. Nah, kita akan coba yang bagi tidak rata atau beda-beda. Kan beda-beda, simpan, kemudian kita konfirmasi. Nah, tadi kita sudah muncul grup chat baru lagi untuk membuat grup yang baru. Nah, dari fitur-fitur tersebut kami mengharapkan bahwa fleksibilitas kemudahan bagi para nasabah akan meningkatkan efisiensi mereka dalam penggunaan aplikasi ini, sehingga mereka akan semakin mudah dalam mengakses atau menu-menu vital yang biasa mereka gunakan. Dan juga penambahan menu baru seperti split bill ini akan membantu mereka dalam memecahkan masalah patungan yang biasanya hanya bisa dilakukan secara tunai. Jadi kita sekarang bisa melakukan patungan tanpa harus menggunakan uang tunai. Sekian demo fitur unggulan yang bisa saya sampaikan. Ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Testimoni saya pada proyek kali ini adalah saya mendapatkan banyak sekali insight ilmu, terutama di bidang prototyping aplikasi layanan publik, dan juga sedikit lika-liku problematika yang ada di dalam tim untuk mengakomodir tim sehingga bisa mencapai tujuan bersama. Untuk testimoninya atau pengalaman pada proyek kali ini cukup seru ya, karena kita memiliki tantangan karena aplikasi sebelumnya sudah sangat bagus, jadi kita ditantang untuk memiliki skill yang lebih diperdalam lagi menggunakan aplikasi Figma-nya agar bisa melebihi dari aplikasi sebelumnya atau aplikasi yang kita remake sebelumnya, yaitu aplikasi Livin by Mandiri. Jadi kita memiliki tantangan yang cukup berat dalam meredesain aplikasi ini, tapi overall seru. Dalam pengerjaan aplikasi Livin by Mandiri ini yang di remake istilahnya cukup menyenangkan, karena saya dengan UI designer dapat berkomunikasi secara langsung dan lebih intens lah, jadi lebih dekat saya dengan UI designer. Udah situ aja sih, seru banget sih.